Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan soal fisika SBMPTN tahun 2016. Ini soalnya adalah sebuah bola pejal homogen dengan momen inersia 2/5 mr kuadrat menggelinding pada lantai datar dengan kelajuan V menuju bidang miring. Dengan mengabaikan gesekan, bola tersebut dapat naik pada bidang miring setinggi H. Jika V atau kecepatan diperkecil menjadi setengahnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah A. Ketinggian yang dicapai menjadi setengahnya, B, C, dan D dan E bisa dibaca. Perhatikan, untuk pilihan yang C, ya, momen inersianya menjadi seperempat. Tidak mungkin, ya. Perhatikan ini momen inersia, ya, persamaannya tidak ada kaitannya dengan kecepatan, ya. Dia cuma berpengaruh pada massa dan jari-jari, maka ini tidak mungkin, ya. Maka C tidak mungkin kita cari. Oke, berikutnya kita tulis dulu apa saja parameter-parameter yang diketahui, ya. Ada momen inersia, ini saya sebut sebagai kondisi 1, ya, ketika kecepatannya V, bidang miring yang ketinggian bidang miring yang dicapai H, ya. Yang ditanyakan apa? Kecepatan ketika setengah V. Saya sebut saja ketika setengah V itu sebagai V aksen, ya, untuk memudahkan. Berapakah ketinggiannya? Nah, saya sebut sebagai H aksen karena dia V aksen maka H aksen. Oke, berikutnya kita buat skemanya, ya, biar kita lebih paham lagi. Ini kondisi 1 saya sebut ketika kecepatannya V, ya. Misalkan bendanya dari sini, bolanya dari sini. Ini kondisi pertamanya, dan dia kemudian menggelinding terus sampai dengan kondisi di sini, ya. Nah, kondisi kedua yang ditanyakan, ya. Nah, bolanya di sini tapi kecepatannya sekarang setengah V. Nah, ketinggiannya mungkin karena dia lebih lambat, kira-kira sampai sini, ya, seperti itu. Maka sudah jelas, ya. Kasusnya yang ditanyakan kan ketinggian, ya, bukan yang ditanyakan. Kita akan cek apakah benar pernyataan tersebut. H aksen ini, ya, sama apa nih, energi kinetik. Nah, EK itu berarti, ya, EK itu di sini ada EK1, ini EK2, ya. Nah, EK1 ini karena dia menggelinding, perhatikan ada kata menggelinding, maka dia berotasi plus bergerak secara translasi, maka ada EK rot sama EK translasi, EK rotasi sama EK translasi. Oke, ya, kita lanjut saja ke perhitungan, ke analisa, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, kita ingin analisis dulu, ya. Pada bidang tersebut atau sistem tersebut tidak ada gaya eksternal, ya. Kalau kita perhatikan soalnya, maka kita bisa menerapkan hukum kekekalan energi mekanik, ya. Ini kuncinya. Jadi kita bisa menerapkan hukum kekekalan energi mekanik itu jika pada sistem itu gaya eksternalnya diabaikan, misalkan gaya gesekan, ya, dan sebagainya. Nah, ini rumusnya energi mekanik pada pertama sama dengan kedua, ya. Jadi ini bidang miring seolah-olah begini, ya. Nah, ini EM1 misal di sini ketika dia masih di bawah. Ini EM2 ketika dia sudah sampai puncak tertinggi, ya, kira-kira begitu. Nah, M itu kan EP1 plus EK1. Begitu dengan yang bagian keduanya, ya. Jadi energi mating sebenarnya penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Nah, dari sini kita bisa peroleh H, ya. EP2 ini ada HMGH di sini. Nah, kita bisa peroleh H. Tapi kita lihat dulu, ya, untuk energi kinetiknya, ya. Energi kinetik total untuk tiap kondisi, misal EK1 dan EK2 seperti ini, ya. Ada EK translasi, ada EK rotasi, ya. Untuk kasus ini EK pada ketinggian H sama dengan 0. Jadi ketika dia, maksudnya nih, ketika bolanya di sini titik tertinggi, maka dia tidak bergerak lagi, ya. Diam sesaat. Maka EK di sini 0, ya. EK-nya sama dengan 0. Ini maksudnya, ya. Oke. Nah, sekarang mana yang akan kita cari? Karena kita berpacu waktu, kita cari kira-kira mana yang lebih mudah untuk diperoleh. Kalau ini kayaknya banyak, ada EP-nya juga, ya.
Kalau ini cuma EK aja ya. Nah, kita coba, maka kita coba cari EK dulu ya. Kemungkinan ya, semoga bisa ketemu di EK-nya. Kalau kita ya kita baru ke H ya. Oke, sekarang kita ke perhitungan. Sudah clear, berarti kita cari EK-nya dulu. Perhitungan seperti saya sampaikan, EK1 kondisi di bawah ini ya. Kondisi di bawah, masih di bawah ya. EK1 translasi, EK1 rotasi ya. Nah, ini ketika di atas atau puncak tertingginya ya. Sama saja, tapi karena kasus kita di puncak tertinggi itu dia diam sesaat. Kenapa kita bilang diam sesaat? Karena dia akan turun setelahnya. Berarti dia sempat diam sesaat, maka kecepatan di situ 0, tidak ada EK ya. Oke, sekarang EK totalnya adalah EK1 plus EK2 ya. Tapi karena EK2 0, maka ini sama saja dengan EK1. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk kondisi pertama, untuk kecepatannya V ya, kita masukkan saja EK1 sama dengan ini yang translasi ya, ini yang rotasi. Maka ini sudah rumus energi kinetik rotasi ya, setengah I omega kuadrat ya. Ini rumus umumnya, harus ingat. Nah, EK2-nya tetap seperti tadi 0. Nah, sekarang EK total untuk V ya. EK total untuk V tadi ya, untuk kecepatan V. Ini kan sama dengan EK1 ya. Nah, maka masukkan rumus. Jika ketahui I-nya sekian ya. Omega itu adalah V per R. Maka kita substitusi I ke sini, omega ke sini, jadinya seperti ini ya. V-nya jadi 25 M kuadrat, omega kuadrat adalah V kuadrat per R kuadrat ya. Ini masuk ke omega kuadrat ya. Oke, sekarang ini saya kalikan. Ini habis ya. Nah, berarti sisanya 1/5. R-nya habis sesama R kuadrat ya. Sisanya MV kuadrat. Nah, ini EK total V sama dengan setengah MV kuadrat plus 1/5 MV kuadrat. Ini saya samakan penyebut kira-kira 10 ya. Ini 2 kali berapa sampai 10? 2 kali 5. 5 kali berapa sampai 10? 5 kali 2. Maka kita peroleh 7 ya. Nah, sekarang untuk kondisi kedua. Ketika kecepatannya setengah dari V ya, atau ketika V aksen itu setengah V. Nah, maka kondisi di awal ya, saya sampaikan tadi ya. Di sini ya, EK1 sama dengan setengah MV aksen kuadrat plus setengah I omega aksen kuadrat ya. Kita menggunakan tanda aksen supaya tidak bingung dengan perhitungan pada kondisi satu sebelumnya ya. Tetap EK2 0 karena dia mencapai titik tertinggi itu kecepatannya 0 plus dia tidak berotasi, dia diam bolanya, maka EK translasi maupun rotasinya 0. Terus nah ini EK total V-nya ini kan sama dengan EK1 ya tadi ya. Maka setengah MV aksen kuadrat plus setengah I omega aksen kuadrat. Sekarang saya masukkan V aksen itu kan setengah V ya, tadi ketentuan di soal. Maka kalau saya kuadratkan jadinya 1/4 V. Setengah kuadrat jadi 1/4 V dikuadratkan jadi V kuadrat. Nah, ini saya substitusi ya ke sini dulu ya, ke bagian yang sebelah kiri dulu. Maka hasilnya seperti ini. 4 kali 2 8 ya, berarti 1/8 MV kuadrat plus setengah I omega aksen kuadrat. Nah, sekarang saya ingin mengganti I dengan MR kuadrat, 2/5 MR kuadrat, omega kuadrat dengan V aksen kuadrat per R kuadrat ya. Maka hasilnya ini ya. 2-nya coret ya. Terus apalagi R-nya dicoret. Jadinya 1/5 MV aksen kuadrat ya. Nah, ini V aksen kuadrat lagi saya substitusi lagi. Saya ganti dengan ini. Saya nyatakan dalam bentuk V kuadrat ya. Kenapa? Supaya kita bisa bandingkan. Intinya seperti itu aja. V ya, V aksen setengah V, kalau V aksen kuadrat berarti setengah V kuadrat. Berarti ini menjadi 1/5 M kali 1/4 V kuadrat. Nah, ini kita kali 5 kali 4 20 ya, berarti 1/20 M V kuadrat. Nah, ini kita samakan penyebut kira-kira 40. 8 kali berapa supaya 40? 8 kali 5.
20 kali berapa? 40 kali 2. Maka 5 tambah 2, 7 ya. 7/40 mv kuadrat. Nah, sekarang kita bandingkan. Eka total V aksen pada V kecepatan setengah V tadi ya, sama 7/40. Eka total V tadi kita peroleh 7/10 ya. Nah, ini saya bagi ya. Jadi ini kan jadi ini pembilang penyebut. Kalau saya balik, yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, maka 7/40 mv kuadrat dikali ya 10/7 mv kuadrat. Nah, ya, mv kuadratnya coret-coret ya. Ini coret 7 sama 10. Nah, 10 sorry, saya bagi 10 sisa 1, 40 saya bagi 10 sisa 4 ya. Maka jadinya 1/4. Jadi ini saya kali silang, Eka total V aksen adalah, ini sorry saya naikkan ke atas ya. Eka total V aksen sama dengan 1/4 kali Eka total V. Ini jawabannya. Kita cek apakah di pilihan ada ya. Jadi energi kinetik totalnya 1/4 energi semula ya. Kita cek. Energi kinetik totalnya menjadi 1/4. Nah, ini ya. Jadi jawabannya D ya, sangat jelas. Jadi kita tidak perlu mencari ketinggiannya karena kita sudah memperoleh energi kinetik. Oke, sudah jelas ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.